Eh, sebagai anak-anak muda penting saya ngobrol nggak langsung ke teknologinya karena banyak modal mental model dan cara berpikir yang akan sangat berguna di hidup, tidak hanya di urusan teknologi. Tadi ngomong tentang bagaimana asal mula teknologi ini berlaku, pola analisis ini berlaku untuk semua hal, karena ketika kita mau ngomong satu spesifik hal itu pasti ada general polanya. Kalau kita bisa mengenal general polanya, kita akan lebih bisa menganalisis spesifik case-nya. Ngomong teknologi, kita lihat general polanya dulu, terus nanti nyambung ke statement bahwa apa mau manusia di dalam kendali AI. Enak kok, apa bikin opini dan statement pada low resolution word itu sangat mudah gue. Tapi kalau kita menggali lebih dalam itu tadi nanti akan kelihatan lucunya juga itu statement itu. Yeah. Apa teknologi? What is teknologi? Teknologi intinya adalah alat yang mengamplifikasi kemampuan manusia. Jadi teknologi itu mempermudah manusia. Semua makhluk hidup yang bergerak, saya ngomong general case-nya, semua makhluk hidup yang bergerak dari amuba sampai manusia itu punya sifat general yang sama. Bagaimana dia bisa mencapai tujuan dengan energi sesedikit mungkin dan waktu sesedikit mungkin. Ketika itu ada kesempatan untuk itu, pasti dia melakukan itu. Sumber peraturan dasar utama dari evolusi dari amuba sampai manusia itu adalah prinsip itu tadi. Dengan energi sesedikit mungkin, waktu sesedikit mungkin untuk mencapai tujuan secepat mungkin. Nah, teknologi kenapa diadopsi sangat besar dan kenapa diciptakan? Prinsipnya itu, bagaimana manusia bisa mencapai sesuatu lebih dengan energi lebih sedikit, dengan waktu yang lebih sedikit. Anda bisa ngelihat dari semua teknologi dari awal lah, cara bikin api, bikin cangkul sampai AI ini. Sebenarnya prinsipnya sama. Bagaimana membuat manusia bisa lebih hemat energi. Itu bahasa positifnya, hemat energi. Kalau dilihat dari angle negatifnya, manusia ki malas. Enggak mau ngapa-ngapain tapi tetap produktif kan pengennya gitu. Kalau bisa enggak capek tapi tetap sawah 1 hektar bisa digaru kan gitu. Kalau dulu pakai bajak pakai cangkul lama. Oke, pakai bajak lebih cepat. Cangkul itu juga teknologi juga teknologi karena akan pasti lebih efisien pakai cangkul daripada pakai tangan. Makanya ada ekstensi cangkul itu. Teknologinya mungkin naiknya sedikit tapi itu membantu. Tapi kemudian lebih efektif lagi pakai cangkul garu tapi ditarik sama sapi. Yang kerja sapi nih. Nah, tapi aku masih harus kerja. Tapi yang keluar energi sapi. Lebih naik lagi pakai traktor. Tinggal nyetir aja, yang kerja traktor. Ini AI, manusianya suruh pulang, AI-nya kamu yang jalanin, cuma nonton doang. Yang kerja fisiknya si traktor, yang jadi otaknya si AI, kan kemudian gitu. Nah, jadi ekskalasi teknologi itu seperti itu, bahwa semua teknologi itu membantu manusia untuk mengerjakan tugasnya, that's it. Yeah. Di situ mengandung resiko. Kadang-kadang ketika kita dibantu mengerjakan tugas, lama-lama kita lupa bertugasnya itu sebenarnya gimana. Di sini terakhir nulis pakai pensil berapa lama? Oh, kalau siswa masih itu ya paling tadi siang gitu ya. Ini kalau teman-teman kerja lagi, kapan terakhir pakai pulpen? Ya Allah, kapan yo itu bisa lupa itu. Karena tiap hari udah pakai keyboard, pakai HP dan seterusnya. Dan tulisannya jadi significantly jelek. Nah, yang membuat teknologi punya potensi negatif adalah itu, dia membuat manusia lupa manusianya. Membuat manusia lupa akan manusianya. Potensi loh. Potensinya. Saya nggak ngomong teknologi pasti melakukan itu, tapi itu semua hal lah ya. Senjata pun kan begitu juga. Oh, iya. Pisau kan punya dua sisi. Oke. Kemudian persinggungannya dengan budaya, kaitannya dengan budaya, teknologi dan budaya itu gimana? Oke. Tadi kan saya ngomong interaksi antara manusia dan teknologi. Manusia artinya teknologi mengamplifikasi manusia. Oke. Terus kemudian ada manusia bertemu dengan manusia lain. Kalau manusia bertemu dengan manusia lain, di tengahnya ada teknologi, pasti akan terjadi pergeseran. Contohnya, kayak kemarin saya ngobrol tentang ini.
percepatan pertumbuhan pengetahuan nih loh. Dulu dari ditemukannya ban sampai ban ditaruh pedati, ditarik sapi itu ratusan tahun. Sekarang Anda dari telegram ke WA itu nggak sampai 50 tahun. Cepat banget. Itu memang semakin kesini semakin cepat. Nah itu karena teknologi. Iya. Teknologi. Manusia tadinya tidak, idenya mati bersama manusianya, ditemukan tulisan. Yeah. Pakai tulisan, idenya bisa hidup lebih lama daripada manusianya, tambah cepat lagi. Yeah. Terus kemudian ada sistem ini tambahan sampai ada sistem korpus, sistem jurnal, kemudian ada paten, kapitalisme dan seterusnya. Itu membuat manusia terdorong untuk berinovasi. Artinya semua teknologi itu pasti mempengaruhi hubungan manusia sama manusia, karena teknologi adalah ekstensi dari manusia. Itu universal case-nya. Specific case. Dengan adanya filter yang sangat mudah di Instagram, tidak ada satu orang pun berani foto. Nggak ngomong tidak ada satu orang pun, itu hiperbola ya. Tapi butuh keberanian yang lebih untuk foto tanpa filter dan ditaruh di Instagram atau di TikTok. Kenapa? Karena jadi norma bersama. Terus kemudian yang di foto asli tanpa filter dianggap sebagai outlier. Outlier itu di luar dari kebiasaan. Jadi kemudian manusia menganggap gini, jujur itu jadi norma yang buruk dibandingkan membohongi orang lain dengan pakai filter. Geser nih society ini. Geser. Karena adanya teknologi menjembatani hubungan antara manusia sama manusia, akan terjadi perubahan nilai, ada terjadi perubahan pandang, sehingga terjadi perubahan perilaku dan efeknya berantai. Gitu. Jadi mekanisme dasarnya seperti itu. Kalau detailnya banyak, tapi intinya teknologi ada di antara hubungan dua manusia. Berarti itu perubahan teknologi atau perkembangan teknologi itu secara tidak langsung atau secara langsung dia mempengaruhi budaya? Langsung. Secara langsung ya. Secara langsung mempengaruhi budaya dan seterusnya. Mempengaruhi budaya, membahayakan tradisi. Beda budaya sama tradisi. Kalau tradisi itu turun temurun, kalau budaya itu lateral. Satu pakai WA, lainnya pakai WA. Itu budaya, meme itu, budaya itu. Jadi budaya langsung kalau ngomong budaya. Tapi kalau ngomong tradisi enggak, justru itu jadi carrier wave-nya dari tradisi teknologi itu. Ini rada kompleks, tapi dari komunikasi itu. Oke. Itu background-nya itu. Jadi teknologi berkaitan dengan budaya. Nah, sekarang kita kalau kita sambungkan dengan perkembangan yang saat ini sedang sangat masif, misalnya artificial intelligence di segala lini kehidupan gitu ya, di entertain, di pekerjaan, di pertanian, macam-macam sebagainya, itu akan berdampak seperti apa di kebudayaan kita hari ini? Oke, lagi-lagi let's define artificial intelligence. Sebuah perilaku yang seolah-olah menunjukkan intelijen, menghasilkan output yang kita harapkan, autonomous tanpa kita mengintervensi gitu ya. Salah satunya kalau teman-teman cacah coding berarti pasti pernah dengar yang namanya Turing test. Salah satu tesnya adalah Turing test, bagaimana itu AI yang benar-benar sudah hidup. Salah satunya Turing test kan gitu. Tapi intinya kalau artificial intelligence itu dari dulu kan juga ada, tapi cuman berkembang. Ada 3 epoch utama yang terjadi pada artificial intelligence. 3 epoch itu 3 zaman. Artificial narrow intelligence disebut sebagai ANI, yang kedua adalah artificial general intelligence disebut sebagai AGI. ANI itu pinter tapi dalam spesifik hal. Dia sangat pinter untuk bikin ngelas atap mobil di pabrik, tapi suruh bikin kopi nggak bisa. Kalau suruh milling mesin, maksudnya bikin ukir-ukiran luar biasa pinter, spesifik sangat sesuai dengan gambarnya, tapi untuk yang lain nggak bisa. Nah itu artificial narrow intelligence, itu udah lama kita punya itu. Dari revolusi industri lah ya. Mungkin Antikythera itu bisa dikatakan sebagai salah satu mesin itu. Antikythera yang ditemukan di bawah laut itu. Ada sistem untuk
memprediksi perputaran astronomi benda langit itu, teorinya kan gitu. Nah, tapi artificial narrow intelligence berikutnya, epoch berikutnya adalah artificial general intelligence. Jadi dia seperti manusia, bisa diajak ngomong apa saja, tidak hanya spesifik di satu tempat. Nah, ini sekarang ini ke situ arahnya. Sudah sangat mendekati artificial general intelligence sekarang. Artinya kalau artificial general intelligence dia sudah seperti manusia, walaupun mungkin IQ-nya 85, IQ-nya 100 dan seterusnya lah. Kalau GPT 3,5 itu IQ-nya sekitar 85-an. Kalau yang GPT 4 sudah di atas 112-an. GPT 5 bisa ngeri itu. Lebih tinggi lagi. Tapi yang lebih mengerikan gini, IQ-nya sama kita, tapi pengetahuan sedunia lah mungkin itu. Makanya jauh lebih luas daripada kita. Nah, itu yang sangat menakutkan. Artinya kita bisa seperti pedang dua mata itu tadi. Bayangkan ada satu orang yang bisa kita ajak ngobrol apa saja, dan dia punya pengetahuan, kumpulan dari pengetahuan manusia di muka bumi. Not all ya. Let's say 70% aja lah. Itu jauh lebih banyak daripada otakmu. Kan gitu. Artinya kita dengan IQ yang sama ya. Dengan IQ yang sama. IQ-mu 3 kali lipat lebih tinggi masih enggak apa-apa. Tapi kemampuan akuisisi data dia kan mengerikan itu. Output kan tidak hanya pada IQ-nya tapi juga seberapa data yang dia miliki untuk menginterpolasi. Itu kan sama saja akan ada masa ketika makhluk baru itu datang, makhluk teknologi ya, yang itu akan hidup berdampingan dengan manusia. Define aku di depan mahasiswa ya, aku pengen spesifik. Define berdampingan, kerjasama atau siapa disuruh siapa dan atau kita sama-sama mencapai tujuan bersama. Itu kan up for debate mau jenis distopian seperti apa yang akan kita bayangkan. Tadi setelah AGI kan ada ASI itu, Artificial Super Intelligence. Dia tidak hanya general tapi jauh lebih pintar daripada manusia. Nah, ini titik di mana kalimatnya Isaac Asimov, kita rule of robotic itu baru kita perlu kita buktikan bener nggak dia membahayakan kita atau tidak. Tapi kalau udah ada yang nonton Mother of Wolves kalau nggak salah, Wolf's Mother itu salah satu, pokoknya judulnya gitu, Wolf's Mother itu AI yang sangat pandai ditugasi untuk menjaga manusia dengan rule-nya Isaac Asimov itu tadi. Kamu nggak boleh, kamu jagain dia hidup dan nggak boleh membahayakan dia. Jaga dia bahkan dari dirinya sendiri. Rule-nya keren kan itu. Outputnya promnya keren. Promnya keren. Dia mau ngapain jalan keluarnya? Jalan keluarnya keren. Didevolusi jadi kayak monyet manusianya, biar nggak mampu membahayakan dirinya sendiri. Itu by definition nggak membahayakan. By definition. Tapi kan jadi tambah idiot manusianya. Jadi monyet. Nah itu, kita masih masuk pada awal-awal artificial intelligence yang ini fundamentally mengubah interaksi manusia. Ini sangat susah diprediksi outputnya seperti apa. Sudah 1 bulan terakhir banyak jurnal analisis kemungkinan efeknya seperti apa. Bahkan Sam Altman ngomong kemungkinan dari 100 triliun dolar yang akan ketarik ke OpenAI. Dan itu dangerous itu. Kenapa? Karena uang yang berputar di bawah kan sangat sedikit nih. Gimana metodologi untuk mengembalikan ke masyarakat? Mereka punya ide dengan UBI, Universal Basic Income. Masing-masing orang dikasih jatah $13.500 setahun. Tapi itu untuk Amerika, yang orang Indonesia nggak ada yang merencanakan. Karena Sam Altman orang Amerika, bukan orang Indonesia, bukan tanggung jawab dia juga mikir kita. Oke, itu maksudnya kan nanti sumber daya, kekayaan dan seterusnya kan nyedotnya ke sana semua gitu kan? Betul. Iya, karena akan lebih efektif mempekerjakan 1 orang dengan AI daripada 3 orang. Iya. Ada overhead communication kalau 3 orang nih salah komunikasi, salah tangkep kayak kesalahan, kayak ribut, kayak masalah psikologis. Kalau 1 orang ditemenin AI, nggak ada overhead communication, nggak ada kemungkinan miscommunication dan seterusnya. Ini kan berdampak juga di job market akhirnya kan?
terakhir report dari Goldman Sachs itu memprediksi sekitar 300 juta pekerjaan bakal hilang karena artificial intelligence. Ini programmer gimana kira-kira? Oh scary man. Tapi ada kalimat yang menarik. Kamu nggak akan digantikan dengan AI, tapi kamu akan digantikan oleh programmer yang punya teman AI. Coba ini ngelengkapi. saya cuma pengen mikir bareng ya kan, kira-kira yang selama ini terjadi itu kan ketika ada revolusi ya Mas ya, revolusi industri, terus kemudian ini kan pasti ada job yang hilang tapi ada job baru yang tercreate gitu. Nah kira-kira kalau jenengan bayangkan job yang tercreate itu apa itu? Fase pertama yang hilang adalah white collar, pekerjaan berpikir tapi tidak tingkat tinggi dalam tanda petik. Yo bikin copywriting, bikin post Instagram atau ya pekerjaan accountant itu gampang banget digantiin sama sama AI. Dan pekerjaan white collar lah, pekerjaan blue collar nggak mudah digantikan. Nyapu masih belum bisa digantiin, satpam belum bisa digantiin, petani belum bisa digantiin, sampai nanti ada cybernetic atau android robot beneran, which is sudah berkembang, sudah jalan juga ini di situ. Kita lihat perkembangannya si Boston Dynamics sudah segitunya ya, tinggal ditanemin otak. OpenAI, OpenAI kemarin kawin sama Hugging Space kan jadi Jarvis itu Demit itu ya, itu ngeri. Dengan jurnal 3 minggu terakhir yang ngomong tentang reflection mechanism dari AI, itu dia bakal bisa lebih pintar sendiri tanpa kita ngelatih. Now that's scary. Dan itu udah proven. Dia terus tadi itu pekerjaan apa yang hilang dan pekerjaan apa yang tadi saya ngomong pekerjaan yang hilang ya. Pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan repetitif yang bisa kemarin pekerjaan repetitif yang dilakukan fisik itu dihilangkan oleh mesin otomasi. Pekerjaan repetitif yang dilakukan oleh akal sekarang bisa digantikan oleh mesin. Pekerjaan baru apa? Membuka frontier baru. Prompt engineer. Oke, itu efek langsung. Kalau prompt engineer itu efek langsung. Tapi saya ngomong kualitas human apa sih yang dibutuhkan? Prompt engineer nggak bisa untuk 300 juta dan pekerja yang hilang. Kita nggak bisa. Itu hanya untuk orang-orang yang punya berpikir berpikir kritis gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kualitas itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kualitas yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan AI. Apa itu? Berpikir kritis, berpikir out of the box. Karena pada prinsipnya AI itu dibangun dari box-nya human. Jadi orang yang bisa berpikir out of the box itu dia akan lebih berguna di zaman berikutnya. Ada caveatnya, tapi panjang gitu. Tapi intinya gitu aja lah. Selalu seperti itu. Nanti kalau Android jalan, UBI ini misalnya ya, ini prediksi coba lihat ya. OpenAI sebagai otak dengan Hugging Face memberi sensoriknya yang belum ada kan motoriknya. Dikasih motoriknya, dia bisa self reflection dan learning, kemudian dia bisa menggantikan banyak pekerjaan, cost production menjadi sangat rendah. Tapi pekerja juga menjadi banyak yang hilang. Means ekonomi akan berhenti. Akan halting ini. Kalau tidak ada antisipasi yang benar. Terus UBI bisa dijalankan di beberapa tempat tapi tidak bisa dijalankan di tempat yang lain. Tempat yang lain harus segera mengantisipasi harusnya gimana, kecuali memang tempat yang lain memang sudah menyediakan dirinya untuk menjadi budak. Udahlah, nggak ikut-ikut, nggak mau pusing, hidup cuma sebentar aja, cuma mampir ngombe kok, ngapain repot. Misalnya kita pakai prinsip itu ya aman-aman aja hidup gitu. Tapi ibadah aja deh. Ibadah yang penting mati masuk surga. Rasa mikir AI naik ngono. Rasa nggak usah mikir peradaban kalau gitu. Tapi kalau kita mau merespon probabilitas ke depan, ini AI ketika sudah masuk pada mesin produksi, cost production untuk membuat segala sesuatu jadi sangat murah. Bukan berarti kita bisa beli. Karena banyak yang tidak punya pekerjaan untuk bisa mendapatkan duit untuk bisa beli.
Nah, ini problem yang fundamental karena kapitalisme harus berpikir ulang menata ekonomi. Salah satunya adalah yang paling fundamental, jenis currency apa yang akan kita pakai berikutnya. Karena positive currency dengan gitu udah nggak jalan lagi nih. Ini ngomong analisis ekonomi kemudian, agak geser ke situ. Kompleks, tapi beware, this is big shift. Ya, kalau kemarin gue kan bisa ngomong sehebat-hebatnya mesin kan nggak bisa gantiin ini. Nah, sekarang nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong gitu ya. Sehebat-hebatnya mesin kan nggak bisa gantiin akal, hati. Wah, ngono paling gue. Salah-salah nih. Iya ya. Oke. Itu overview lebar dari perkembangan AI sekarang itu sebenarnya seperti apa. Itu kan sebenarnya nyambung sekali di belakang AI itu gini. Saya pengen Mas Arwan cerita dulu AI itu di belakangnya itu sebenarnya kayak apa sih? Maksudnya proses overview how to develop the kecerdasan yang sedemikian rupa itu sebenarnya runtutannya kayak apa, Mas Arwan? Sekarang teknologi sudah artificial intelligence itu sudah mulai untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia semakin pinter dan lain sebagainya. Mungkin sama aja sih Mas. Apa sebenarnya justru gini. Itu kan lagi-lagi mereplikasi manusia. Persis mereplikasi manusia. Yang paling sederhana, paling awal programmatically. Artinya dia butuh ngerti mana benar, mana salah. That's it. Oke. Kalau salah dihukum, kalau benar dikasih reward. Walaupun polanya kemudian berbeda-beda ya, reward punishment-nya mau pakai apa yang macam-macam. Tapi intinya prinsipnya adalah reward punishment. Kayak orang tua ngajari anak kecil gitu loh. Kan ini mesin AI yang harus diisi. Intelligence yang harus diisi nih. Caranya gimana? Dengan reward punishment. Terus kemudian ada pakai rule, ada pakai principle dan macam-macam yang membuat GPT ini naikkan pakai RLHF. Reinforced learn human feedback, artinya dia ngeluarin sesuatu sama manusia diurutin ini paling benar, ini paling salah. Yang paling benar menjadi reward buat dia, yang paling salah punishment buat dia. Dia akan adaptasi terus karena dia mesin. Itu kan sama seperti prinsip kehidupan manusia juga. Betul. Kan? Nah, adaptasi kan dari eksternal adaptasi. Level pertamanya kan dia beradaptasi terhadap eksternal. Dia punya modal yang namanya badan. Dia modal yang namanya node itu tadi. Dia punya modal yang namanya DNA. Punya modal. Yang kedua, dia belajar dari luar. Jadi di-train, datanya banyak. Kalau dia ngeluarin output ini benar ini salah, sehingga ada mekanisme yang namanya backpropagation kan gitu. Ada beberapa macam trigger function yang bagaimana yang paling efektif. Sekarang yang keluar baru adalah forward mechanism karena di otak nggak ada forward propagation nggak ada. Makanya anak-anak neuroscience nggak gitu nih di otak. Oke, bikin algoritma baru. Sebenarnya ngopi otak manusia. Oke, langkah pertama tadi punya modal. Nomor 2 dilatih sama external world. Yang ketiga baru refleksi diri. Nah kan level ketiga. Manusia juga ketika kecil belum belajar refleksi diri. Ketika sudah gede, terutama kalau udah patah hati, centang biru, centang 2 nggak dibalas-balas, mulai refleksi apa ya salah. Kira-kira mulai nih merefleksikan diri. Nah, itu sekarang AI pada level itu refleksi. Dia suruh menganalisis jawabannya sendiri dan kalau salah suruh membenarkan. Ternyata luar biasa juga upgrade. Makanya pada satu waktu itu kan dia akan menjadi akan menjadi entitas yang berdampingan atau nggak tahu ya, berdampingan dengan manusia yang mungkin saja nanti akan menjadi kendali bagi manusia. Nggak gitu juga. Karena yang sampai sekarang AI tidak miliki itu adalah objektif. Kalau kamu kamu pengen apa? Nggak bisa jawab. Pasti saya AI, saya nggak punya keinginan apa-apa, gini. Karena dia memang nggak punya imajinasi ke depan. Lihat, AI nggak punya imajinasi diri ke depan, gini. Kalau dia dapat data di belakang, interpolasi ke depan bisa, tapi bukan tentang dirinya loh. Sampai sekarang AI itu belum punya diri. Belum punya identity lah dalam tanda petik. Kalau identity, berarti kalau sudah masuk identity kita harus masuk ke pertanyaan tentang sentient. Kalau dia sudah sentient paham ya maksud saya ya? Sentient itu sadar. Ada tes ya, oke. Di biologi ada tes seberapa sentient makhluk itu dengan cara ngasih
cermin. Terus dikasih hitam-hitam di mukanya. Kalau dia giniin kaca, sentian rendah itu berarti. Kalau dia gini, dia tahu ternyata sebenarnya itu cuma refleksi dari dirinya, dia bersihnya di sini. Manusia itu baru umur berapa ya? 8 bulanan atau 1 tahunan itu baru dia tahu bahwa yang di kaca itu di dirinya. Sebelum itu kan dia taunya itu orang lain. Itu level sentien yang berbeda. Nah, itu kan sampai sekarang perdebatan. Titik di mana nih sentien nih? Apa namanya? AGI. Apa artificial intelligence. Kalau dia sudah ngomong sentien baru bisa kita ngomong nih. Dia bukan lagi tools nih. Dia berdampingan sama kita atau enggak nih? Sejajar atau tidak? Kalau sudah sejajar baru muncul pertanyaan, siapa mengendalikan siapa? Iya. Tapi kasus misalnya gini, kemarin Mas Cabrang cerita soal Gojek yang menjadi akhirnya kan dia menjadi solusi atas pertikaian-pertikaian di pangkalan ojek yang itu menjadi satu solusi gitu akhirnya betul, gitu. Ya paham. Itu saya menyebutnya bukan kontrol. Itu saya menyebutnya itu solusi dari problem trust masalah of trust, problem of trust, masalah kepercayaan. Ini kalau kita saya ngasih contoh sama beliau itu bagaimana mesin yang bukan AI, itu cuma kalkulasi biasa dari algoritmanya, memecahkan masalah keributan tawar-menawar antara ojek sama penumpang, sama customer. Udah nggak tawar-menawar, berapa mas, dan dua-duanya dengan rela, ya kan gitu, nggak ada keributan nih, dua-duanya rela. Artinya manusia sudah dilatih untuk mengambil keputusan dari mesin. Karena kita percaya bahwa dia yang paling optimal dan paling adil. Ini tadi loh, konsistensinya 60%. Ya makanya saya mau berpikir bahwa kalau itu masuk wilayah hukum, masuk wilayah. Nah, itu menarik. Itu loh maksud saya. Iya kan? Sekarang tanyain lah. Belum ada nanti kalau sudah kita bikin mesin surveinya, nanti kita survei. Kira-kira kalau ada kasus hukum, Anda lebih percaya yang memutuskan hukum AI apa hakim kita yang ada sekarang? Kan itu pertanyaan fundamental tuh. Saya enggak, ya mohon maaf ya kalau untuk urusan harga Gojek aja percaya sama mesin, urusan segitu ya kita cari yang paham semua pasal, yang memahami data semua yang pernah terjadi keputusannya, dan yang mengambil keputusannya tanpa kepentingan. Selama AI tidak bisa menjadi anggota DPR atau bisa mendapatkan uang dari sogokan, sepertinya output dari AI bakal lebih objektif daripada semua hakim di bahkan lebih dipercaya kan pada akhirnya. Ya maksud saya kendali itu di dalam konteks betul. itu. Ini yang saya sebut diskusi sebagai dystopian future ya. Dystopian future di mana keputusan AI bisa lebih dipercaya daripada keputusan manusia dengan sadar. Kenapa? Karena dia yang tahu lebih banyak Dan kalau kita nggak ambil keputusan dia, kita juga ribut kok anyway. Emang keputusan siapa di antara kita yang diambil? Maksudnya keputusan apa keputusanku? Ya masalah cari titik ojek. tengahnya aja. Titik tengah siapa yang menentukan? AI. Mesin kan. Lokasi juga kan? Iya kan? Dan mungkin ini Mas, kan salah satu hal yang akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan bahkan sama Elon Musk dan mereka-mereka yang frontier di AI itu kan masalah regulasi. Nah, regulasi AI ini mau seperti apa gitu. Nah, jangan-jangan mungkin suatu saat kita juga perlu ya membuat regulasi itu yang sangat dinamis itu dan kita kasih AI-nya untuk dia belajar sendiri dan prompting sendiri bagaimana dia against the current AI yang ada gitu. AI sekarang black box nih. Kita Sam Altman sendiri ngomong bahwa dia tidak bisa fully control nih. Sehingga Anthropic pecahannya dari OpenAI si Anthropic ya dia jualannya AI yang bisa dikontrol. Karena itu jualannya bikin kontra kontra argumen daripada OpenAI karena OpenAI nggak bisa dikontrol susah dikontrol. Artinya yang bikin aja susah kontrol nih. Ini saya jadi kayak Tuhan ya. Ngongkon arek-arek, diciptakan arek-arek, kon soleh megah. Seperti itu juga. Tapi gini lah. Saya setuju bahwa seharusnya ada regulasi untuk menata itu. Itu kan ide nation versus kapitalisme. Kapitalisme memberi pasar bebas, state, nation, negara itu punya kekuatan pada regulasi agar pasar bebasnya tidak menghancurkan warga negara.
Sehingga semua negara punya state-nya sendiri-sendiri. Ide balance-nya kan gitu dari dulu. Tapi kita tahu sendiri bahwa state yang harusnya melawan kapitalisme ini sekarang udah dibeli sama oleh kapitalisme. Mohon maaf. Sehingga responnya lambat nih untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan jangan harap ada peraturan soal AI. Saya kalau mau bikin regulasi, beleh guluku, dia akan tanya AI gimana cara bikin regulasi. Tolong buatkan regulasi tentang dirimu sendiri di prom jadi. Ya. Ini terakhir menjelang buka. Oke. Terakhir menjelang buka gini Mas. Ini saya lihat di luar itu kan banyak sekali kompani-kompani yang berjamuran di 2023 ini merespon tentang AI. Di Indonesia, Mas Abrang membaca Indonesia dengan dinamika dunia yang seperti itu kayak apa? Kalau pola dari sebelumnya, dari musik, dari fashion, dari apapun, biasanya itu polanya Indonesia telat 5 tahun. Biasanya. Telat 5 tahun. Which is kalau untuk, ya semakin segini semakin pendek ya. Nggak selama itu, tapi di zaman saya dulu hampir 5 tahunan. Zaman saya, kalau untuk urusan musik, untuk urusan style baju, itu no problem. Tapi kalau untuk urusan kayak gini, kita ketinggal dari OpenAI keluar sampai Anthropic Bird dan segala macam nggak sampai berapa bulan loh itu. 6 bulan 6 bulan aja ketinggalan kan? loh ini. Apalagi masa kita mau nunggu 3 tahun. Dah nggak dapat apa-apa gitu. Dan saya sudah teriak ke pemerintah, jangan salah saya. Walaupun saya tidak bisa melakukan apa-apa, kekuatan saya sangat kecil, tapi saya selalu mengingatkan pemerintah lewat jalur yang saya punya. Selalu. Walaupun tidak pernah dipedulikan. Hati-hati iki. Dari COVID, dari AI, dari segala macam karena saya merasa tunai aku sudah mengingatkan kok bahwa negara tidak melakukan apa-apa, saiki wis salahmu. Saya sudah mewarning negara pada setiap momen besar seperti ini, yang penting seperti ini. Itu dengan analisisnya. Ya, kalau misalnya responnya 3 sampai 5 tahun, itu dampak maksudnya dampak ekonominya juga. Gede. Dampak ekonominya gede banget. Wong kita aja sekarang susah cari. 86% lulusan mahasiswa Indonesia bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di kuliah. Ya itu fakta. Itu fakta. Ya. Itu data yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Dengan datangnya AI, kok tidak sesuai, dapat pekerjaan aja nggak mudah ini nanti, susah ini. Men. Dan kita mau masuk zaman bonus demografi di mana anak mudanya lebih banyak 2030 itu estimasinya 75% itu usia produktif. Jadi kita seolah-olah pada satu kondisi yang tidak bisa bergerak apa-apa, tapi dikasihlah sedikit gambaran maksudnya ini loh kita bisa melakukan ini dan seterusnya di teman-teman mahasiswa ini karena gini, ini kan teman-teman mahasiswa ini para asprak-aspraknya asisten praktikum, jadi mereka itu di garis depan udah adzan di garis depan. Oke. Penutupnya gini lah. Kalian, teman-teman kalian, ini pada salah satu persimpangan paling penting di peradaban sejarah manusia. Mungkin umurmu belum cukup untuk bisa melihat betapa pentingnya ini, kalian merasa ini urusan pekerjaan dan seterusnya, tapi saya pengen menunaikan kewajiban saya untuk mewarning teman-teman sekalian. Seperti saya mewarning pemerintah. What you do now gonna matter ke depan berapa puluh tahun. What you do now akan berpengaruh berapa puluh tahun ke depan, tidak hanya untukmu tapi untuk Indonesia. Do something important. Ini penting banget ini. Karena kalau internet kita ketinggalan 5 tahunan mungkin masuk Indonesia. Tapi kalau untuk AI karena bareng-bareng. Bareng-bareng kita. Kalau kita masih ketinggalan, means kita yang goblok, bukan kita ketinggalan. Proof bahwa kita nggak goblok. Matur nuwun. Oke.